Nah, mari kita lanjut. Oke. Terkait dengan orang tua nih, wali murid itu ada bercerita kepada saya kalau saya bertanya itu, salah satu saya bertanya, selama ini Ya. tugas dari guru, tugas dari guru itu apa? Itu paling susah, paling guru olahraga. Tugas dari guru, jangankan tugas mas, kita aja untuk mendampingi anak aja, bapaknya emosi gini. Ada orang jualan lewat, ada apa itu juga sudah hubungan sendiri itu. Tapi juga saya bertanya, itu menarik. Selama ini tugasnya itu adalah mengisi materi, terus untuk anak didik, peserta didiknya itu, murid-murid itu diminta untuk menjawab soal materi itu, diminta soal itu. Terus saya tanya, selama ini apakah ada tugas bagi semua murid anak jenengan kan, maksudnya semua murid anak jenengan itu dia anak putranya ada yang masih SD, ada yang sanawiyah, ada yang SMP, ada yang SMA. Adakah di sekolahan atau guru itu meminta tugas menyanyikan lagu nasional? Enggak ada. A apa? B. C apa? Ini masih cara pengajaran kondisi ini dari kementerian, dari pendidikan itu hanya seperti merubah itu, hanya di-online-kan aja. Yang ada waktu di depan itu di-online-kan, tidak merubah bahwa ini harus online, bagaimana cara online yang baik, pengajaran online baik, tidak, tapi sama, hanya dipindah gitu aja. Dipindah online, tapi itu kan bisa tidak efektif. Salah satunya kenapa gak efektif? Yang terkait dengan kalau di sekolah, kita masuk sekolah lah, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama atau apa. Saat pulang ke rumah, yang terdengar adalah lagu-lagunya Mama Muda. Oh iya, yang sekarang itu apa? Barbie apa yuk? Boneka Barbie. Oh iya. Trending itu, Gus. Dan itu harusnya itu ya dari pusat kita beri masukan kepada pendidikan. Kenapa sih? Kan juga nggak salah. Kita kasih tugas rekam video. Kalau nggak ada video ya pasti gurunya datang itu video. Atau siapa tempatnya untuk video. Setiap anak menyanyikan lagu nasional. Coba bayangkan berapa juta untuk menyanyikan lagu nasional, dan itu tersebar di semua media sosial, dan dia bangga untuk menyebarkan ke teman-temannya. Itu jiwa keindonesiaan mas, kenasionalisme itu yang paling penting. Jiwa nasionalis itu nggak pernah, jadi selama ini nggak ada pernah tugas itu. Bagi saya itu sangat, salah satunya jiwa optimis. Bukan nggak pernah, tapi mungkin ada, tapi beberapa mungkin begitulah. Oh ya, belum saya dengar ya. Oh iya belum, waktu itu belum saya dengar. Mungkin ada beberapa yang ada beberapa. Itu lebih bagus. Coba kalau merata itu kan menarik itu. Nah, mungkin kalau merata menarik. Habis ini enggak sih, bukan habis ini. Tapi nanti ini jangan kita panjangin, biar nanti ada episode kedua dan teman-teman follower Info Jombang pun biar penasaran. Oh iya. Teman-teman subscriber juga. Jadi kan. Tapi jangan lupa. Apa? Juga follow punya Instagram saya juga. Oh iya. Minta di follow. Minta di follow. Ya kali aja. Ya nanti ada beberapa episode kedua. Mungkin habis ini kita akan membacakan beberapa artikel atau berita. Hot news. Kita bahas bareng, nggak tahu. Saya pengen tahu respon dari jenengan yang bukan semakin ruwet sih, tapi dilemanya begini soalnya. Dengan adanya hidup tatanan baru, ya kan? Pasien COVID tambah. Ya. Jadi ini ada artikel 3 Juni, Gus, dari tribunNewsmaker.com. Sekolah dibuka, 2 siswa kena corona. Guru dan anak didik seketika dipulangkan. Ini pelajaran dari Korea. Ayo. Jadi di beberapa negara sudah mencoba untuk menyelesaikan bahwasanya corona ini udah selesai dan dicoba untuk masuk dengan style baru ya. Dengan style baru. Tapi malah positif. Dilema juga itu. Nah. Ya.
Seumpama hal ini nanti akan kita terapkan, apa yang bakal terjadi pasti? Yang akan kita terapkan. Ijol-ijolan mas kelamin konsol. Enggak bodoh. Ngomong kok api? Ya kan? Aduh. Namanya anak kecil kan pasti. Dan kita nggak tahu itu ya. Iya pasti. Jadi memang dari kemarin pemerintah juga mengkaji bahwa sungguhnya untuk terkait terjadinya untuk pelajaran masuknya sekolah ini juga dikaji ulang sampai belum tahu kapan. Iya. Karena harus menyiapkan terkait bagaimana kesiapan. Iya. Terkait dengan saat kalau ada kondisi yang seperti di Korea itu seperti apa. Iya. Karena memang kalau kita lihat juga di beberapa negara juga sudah mulai buka dengan ada di Australia sudah mulai buka sekolah di Canberra itu sudah tanggal 25 Juni kemarin sudah sekolah. Iya. Sudah mulai sekolah aktivitas. Sudah aktivitas seperti biasa ya. Itu memang kembali ideal. Itu ideal. Iya. Pendidikan ideal itu ya pendidikan saat ada pertemuan seperti itu. Iya. Itu ideal, bukan ideal online daring itu bukan ideal itu. Dan saat nantinya akan berlaku, kemarin ada salah satu tahapan yaitu siswa yang sekolah itu diganti per hari. Berarti kelas 1 ini mempunyai hari Senin berapa orang, nah, diberi per hari. Kelas 1 itu dengan protokol kesehatan yang ada di situ. Tapi itu menjadi masalah lagi. Tidak semuanya wali murid atau orang tua itu mengantar anaknya sekolah. Ampun. Ini kayak jadi pembahasan panjang gitu. Oh iya. Jadi beberapa makanya episode. itu menjadi hal yang menjadi suatu pertimbangan dari pemerintah. Iya. Dan sekarang dengan tambahnya COVID yang ada itu karena banyak yang periksa dan apa itu juga. Karena juga memang mau nggak mau harus seperti itu. Kenapa saya katakan mau nggak mau? Saya membayangkan, ini masih membayangkan. Saat vaksin sudah ketemu. Iya. Kenapa ingin mengatakan bahwa pendidikan itu harus berjalan dengan kondisi yang ideal seperti itu, tidak online aja. Iya. Saat vaksin itu ketemu. Ini namanya si COVID kecil ini. Ini masih ada. Masih ada. Dan akan terus ada. Susah kita mau mengintimidasi dia ini. Oh, iya. Karena enggak. Kalau flu burung jelas yang salah burungnya. Ya. Kalau COVID ini apa yang mau disalahin? Nggak ada penghakiman buat dia. Kayak demam berdarah juga. Nyamuk. Masa kita nyalain nyamuk, mengkarantina nyamuk, ya repot juga gitu. Enggak, maksudnya ini dengan tahapan ini semua negara, tidak hanya Indonesia saja, menyadari hal itu. Kenapa kita selalu mengatakan bahwa negara-negara yang maju, negara yang berkembang itu sudah siap? Enggak begitu juga. Kita lihat Amerika yang maju berkembang. Kondisinya jebol. Ya. Tapi juga harus ada terjadi seperti itu. Australia juga sekarang sudah ada sekolah. Korea yang tadi yang disebutkan itu, walaupun saya kadang-kadang ada suka yang pop-pop itu K-pop. Itu sekolah seperti itu terus diliburkan. Itu juga melihat kondisi situasi. Oh ternyata ada, tapi juga akan tetap harus masuk sendiri. Jadi ideal, semua negara tetap sepakat bahwa namanya pendidikan ideal itu harus anak didiknya itu harus hadir di sekolahan. Betul. Tidak ada yang namanya online yang maju-maju yang kita muja-muja online itu katanya itu paling ideal ya. Loh iya kan ada, saya dengar ada yang bilang ini adalah merupakan pendidikan yang sangat ideal. Aduh. Nah itu kan enggak ya. Maksudnya yang ideal karena negara maju semuanya tetap masuk sekolah berarti. Jadi kondisi ini memang hal yang memang harus kita hadapi bahwa nanti, tapi itu yang menjadi yang lebih baik adalah adanya nantinya penjagaan kebersihan ya. Oh agak ini itu protokoler ada kesehatannya. Ada orang style baru itu saya ngambil positifnya. Kita itu dengan itu akhirnya akan terbiasa untuk membersihkan bersikap bersih pada diri kita sendiri dengan juga masker, cuci tangan dan lain-lain itu. Nek cari arek pondok gak oleh kemproh. Gak boleh kemproh. Nah ini artikel kedua ini dari Pak Menteri Milenial dari CNN Indonesia. Serikat Guru minta Nadiem bersuara soal pembukaan sekolah. Ini pertanggal Jumat kemarin
Jumat kemarin. Iya. Federasi Serikat Guru menagih janji Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait keputusan pembukaan sekolah di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Pripun? Ada. Nggih. Karena gini, ya itu yang saya katakan. Kalau kita melihat pandangan dari Serikat Guru ya, serikat teman-teman dari saudara-saudara yang guru-guru itu. Kan guru kan juga ada yang punya anak-anaknya yang sudah masih sekolah, Mas. Dan kondisi ini memang dihadapi bahwa sungguhnya kebutuhan penting untuk hadir dalam sekolahan itu sangat penting, sehingga butuh kejelasan dari Mas Nadiem untuk bisa memberi kepastian, tidak gambiar yang seperti ini. Walaupun kemarin memang katakan bahwa Pak Jokowi mengatakan supaya Mas Nadiem untuk mereka ulang itu melihat kondisi yang ada, meneliti, mensurvei apakah sekolah ini dengan kondisi yang style baru itu akan diberlakukan seperti apa, itu dilakukan pengkajian yang lebih lanjut dulu. Makanya bagi Mas Menteri pasti belum bisa mengajukan itu, tapi melihat kondisi seperti itu, bagi guru-guru yang keresahan yang banyakkan guru yang sudah berkeluarga, ya kecuali guru jomblo yang tidak merasakan kalau bagaimana anaknya itu seperti apa, itu kan, sehingga di situ itu memang bahwa pendidikan yang ada kesadaran sehingga minta tahu kepastian terkait bagaimana. Saya kira seperti itu, sehingga harus menurut kita juga kemarin juga komunikasi juga dengan dari legislatif untuk di provinsi untuk segera juga memberi kepastian bagaimana kapan ini sebenarnya dimulai dan bagaimana cara pemulaiannya style baru di tengah sekolah, di tengah pandemi seperti ini, di tengah COVID, bukan sudah melewati, saya kan nggak pandemi, saya kira sudah melewati style baru ini, dengan style baru ini bagaimana melewati itu semuanya. Dari kemarin juga dari provinsi juga kita masih menunggu dari pusat itu ya, karena apa yang menjadi kondisinya itu akan berbeda loh, Mas. Dari kemarin kita diskusi itu akan berbeda setiap daerah. Setiap daerah itu berbeda nantinya. Ya namanya juga harapan. Karepe wong akeh. Karepe wong akeh. Ada. Ya itu, saya kira memang bagi sedulur-sedulur yang serikat buruh itu menginginkan seperti itu karena memang melihat kondisi yang ada, banyak masukan dari wali murid, banyak masukan dengan kondisinya beliau sendiri yang punya putrinya bagaimana. Makanya gimana sekolah ini? Apakah sekolah harus dibiarkan seperti yang ini aja? Ini bukan sesuatu yang itu yang dari awal ideal, bukan sesuatu yang bagus untuk kecerdasan anak-anak kita. Tapi kita harus menghadapi seperti apa, bisa memerintah kapan dan bagaimana. Itu yang sampai saat ini memang belum. Masih menunggu. Memang menunggu itu hal yang membosankan. Apalagi menunggu hal yang tidak jelas. Aduh. Kok malah panjang? Menunggu yang tidak jelas. Ya memang kita itu harus menerima menunggu yang tidak jelas ini, Pak. Sebelum kita selesaiin obrolan kita ini, Gus. Yang mau bukan saya tanyakan, tapi mungkin kita sebagai masyarakat umum itu kan pasti harapan. Betul. Lah mungkin ada satu pesan atau beberapa pesan juga boleh. Pesan itu perihal masalah harapan ini agar cepat selesai, biar ada progres dari pihak pemerintah untuk menanggulangi agar semua akan berjalan normal seperti sedia kala. Kalau harapan ya Bung, saya mungkin harapan ya kita bareng-bareng bersemua pasti merasakan kondisi ini. Kita sangat menginginkan berharap vaksin segera ketemu yang pertama. Vaksin semoga segera ketemu sehingga kehidupan yang ada dengan normal yang style baru ini juga berjalan dengan baik. Kalau harapannya vaksin ini belum ada, pembelajaran dengan yang ada itu tetap segera diberlakukan. Tapi juga memberi suatu edukasi kesadaran, bukan menakut-nakuti. Ini perlu digarisbawahi, kesadaran, edukasi, menjaga kesehatan dan kebersihan terutama diri dan komunitas di keluarganya, bukan menakut-nakuti kalau itu, tapi kesadaran untuk itu supaya kesadaran itu akan
memunculkan pada diri kita dan komunitas, minimal komunitas di sekitar kita itu bisa berbuat tetap dirinya untuk hidup bersih dengan memakai masker, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer, kalau nggak ada hand sanitizer cuci tangan, terus menjaga jarak. Kalau ada yang sakit juga harap di rumah, harap sadar diri, ya. Kadang-kadang orang sakit nggak sadar diri kalau dia aja sakit. Itu kesadaran ini maksudnya kalau biasanya kan flu aja, flu gitu ya. Flu. Ya berjaraknya bukan COVID ya, flu gitu ya. Ya tetap akhirnya menjadi habit style baru yang bagus. Tapi ini akhirnya jadi parno, flu kebanyakan minum es terus ya kan? Tapi akhirnya dijauhi sama teman-teman. Makanya dan itu kan perlu makanya edukasi terutama di keluarga. Jangan sampai saya membayangkan seseorang yang terkena COVID itu seseorang yang membawa hal jelek. Jangan sampai ada stigma itu. Karena apa? Kurang edukasi pengetahuan. Jangan sampai seperti itu. Makanya sampai perlu komunitas itu. Iya. Yang jangan sampai ada stigma itu. Jadi kita harapkan itu dimulai dari komunitas yang di lingkungan kita sendiri untuk hidup bersih dan berpikir yang positif, Mas. Maksudnya positif itu seperti kalau COVID itu orang yang terkena COVID ya bukan orang yang membawa virus, bukan ya waktunya bang positif kita ya. Saya bayangkan ya. Bayangkan orang yang terkena COVID, saya bayangkan waktunya hari istirahat. Karena belum ada vaksin, jadi orang yang imun terus sembuh kan karena imun. Vitamin. Jadi itu waktunya istirahat. Jadi pola-pola yang positif untuk ini. Jangan menakut-nakuti. Bukan malah dijauhi. Jangan malah dijauhi. Sampai di demo. Iya. Padahal kita pas bisa di demo orangnya keluar. Yang ngedemo lari. Oh iya. Ada ya dia. Berarti di rumahnya ya. Berarti ada demo. Ngomong itu. Ternyata yang pasien COVID itu keluar pada buyar. Itu kan salah stigma itu, Mas. Aduh. Stigma itu salah. Maksudnya salah itu. Padahal kalau yang demo mamanya beli pakai masker, pakai APD, pakai masker bisa itu nggak masalah. Cuma memang oleh kita harapannya itu jangan adanya seperti ini itu malah semakin memperkeruh persilaturahman persaudaraan. Tapi saling mensupport dan juga stigma-stigma yang negatif itu jangan ada. Terutama kita harapkan media-media yang ada jangan menakut-nakuti hal seperti itu. Waspada boleh, kita waspada. Parno jangan. Tapi untuk parno itu jangan. Iya. Tapi ya juga kemarin saya melihat dari beberapa platform sosial media khususnya di Jombang ya, pertanggal 4/73 atau berapa? Pertanggal 5-nya udah pindah sampai 90. Ya 90. Waduh. Yang DPD enggak ya? DPD berapa nggak pernah dilaporkan ya? Nggak pernah. Ini. Kasihan itu ya. Kalau kita bisa bicara dengan virus itu virus virus kamu tak beritakan aku, diberitakan rek. Pada aku subuh rek. TBC. Kamu pendatang baru nih virus berita-beritaan aku langsung trending topik corona. Ya harapannya seperti itu. Nanti mungkin sebenarnya harus edukasi kita saling komunitas kita untuk berpikir positif lah. Baik setiap itu harus butuh support karena memang belum ada vaksinnya dan semua harus keniscayaan harus berjalan dan semoga terutama dalam pendidikan ini dari pemerintahan menemukan suatu solusi yang tepat untuk baik itu protokol kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, tidak hanya sekedar saat ini yang berjuduk harus melakukan online, tapi harus bagaimana tetap muka dengan tetap dalam protokol kesehatan dan sebelumnya itu harus diedukasi setiap wali murid dan itu harus ada edukasi, tidak hanya sekedar mulai masuk, harus ada bagi guru atau yang dari pendidikan itu harus mendatangi Mas untuk mengedukasi kepahaman terkait bagaimana untuk protokol kesehatan dalam sekolah. Jangan nggak ada seperti itu langsung masuk, itu menjadi masalah. Itu harapan saya seperti itu. Sebelum menghadapi untuk masuk itu harus ada edukasi baik dari guru atau itu untuk ke berarti inilah berkesinambungan lah. Betul. Kerjasama yang baik di komunitas yang adanya itu. Mungkin itu ya, biar nanti ada beberapa episode lanjutan guys mestinya. Ya kan? Biar menarik. Iya, biar tetap kangen sama kita. Iya, biar kangen sama kita. Kasihan emang gak ada yang ngangenin.
Jangan lupa follow pasti. Don't forget subscribe, like and share. Thank you.